Jumlah jamaah haji asal Kabupaten Konawe Selatan pada musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sejumlah 73 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jamaah haji laki-laki 29 orang dan jamaah haji perempuan 44 orang. Berdasarkan usia, jamaah haji tertua atas nama Siti Saona usia 78 tahun asal Kecamatan Laya, mohon berdiri. Jamaah haji termuda atas nama Muhammad Arsad Bur usia 23 tahun asal Kecamatan Benua, mohon berdiri. Terima kasih. Silakan dulu kembali. Berdasarkan asal kecamatan, jamaah haji asal Kecamatan Tinanggea berjumlah 22 orang, Kecamatan Laea 8 orang, Kecamatan Konda 7 orang, Kecamatan Andolo dan Benua masing-masing 6 orang, Kecamatan Ranomieto 4 orang, Kecamatan Palangga, Lalembu dan Angata masing-masing 3 orang, Kecamatan Muramo, Ranomieto Barat dan Buke masing-masing 2 orang, Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Mandono, Mobila dan Laonti masing-masing 1 orang. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Roter dan jadwal keberangkatan. Insya Allah jamaah haji Kabupaten Konawe Selatan yang tergabung dalam kloter 28 akan berangkat dari daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui Bandar Udara Al-Oleo, Ranomieto, Konawe Selatan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Sudiang Makassar pada tanggal 11 Juni 2023. Insya Allah jadwal kembali ke tanah air tanggal 26 Juli 2023. 26 Juli berangkat 11 Juni insya Allah sesuai jadwal kembali 26 Juli. Bapak Bupati yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri laporan kami, mohon kesediaan Bapak Bupati untuk memberikan kadang-kadang iya dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus bersabar. Inilah karena kita semata-mata karena Allah, jadi bukan karena manusia. Kadang-kadang seperti itu. Hanya harus bersabar, kadang-kadang timbul emosi. Kalau tidak sabar timbul emosi. Yang ketiga yang paling utama ya jaga kesehatan, jangan paksakan, umrohnya, akhirnya hukumnya udah sakit. Dan ini tugas ketua rombongan ini, ketua regu untuk mengingatkan, utamanya Bapak Ibu yang sudah umur ya, kita jaga frekuensi. Karena yang paling utama ini kan hukumnya. Jadi tentunya sekali lagi ini keberangkatan Bapak Ibu adalah karena panggilan Allah. Jadi kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah SWT melindungi jamaah kita khususnya dari perang selatan. Lupa pula saya mohon untuk mendoakan negeri kita ini tetap aman tentram, ya, yang punya kebun sawit supaya tambah buah sawit. Jadi, di samping itu pula saya juga didoakan insyaallah kalau dapat visa ini tanggal 20 juga saya berangkat. Tapi ini baru kali ini. Mudah-mudahan kalau bisa menjamalah ini agak susah. Tahun lalu ada yang sudah di bandara Jakarta tidak jadi berangkat. Tapi yang namanya berusaha mudah-mudahan. Kalau Allah menghendaki insyaallah. Jadi sekali lagi bagi para jamaah ya, kita banyak membaca doa di sana. Tidak usah dulu dipikir cucu, pikir kemenakan, ya sudah di sana selama 26 Juli ya, 26 Juli insya Allah sudah kembali.
Jadi atas nama pemerintah daerah tentunya sekali lagi mengharapkan jamaah kita ini berangkat 73 orang, insya Allah kembali juga 73 orang. Atas nama pemerintah daerah dengan ini secara resmi melepas Bapak Ibu sekalian untuk berangkat. Sebenarnya kemarin kita mau lepas di bandara, tapi biasanya sibuk sekali di sana. Tidak, lebih baik kita adakan suasana yang lebih baik, sehingga kita adakan di Pendopo ini. Saya mohon maaf ada yang agak jauh-jauh ini dari Ponda mundur kemari, tapi ya inilah upaya Pemda dalam rangka melayani masyarakat kita semua. Terima kasih lagi, selamat bagi para jemaah kita. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi perjalanan Pak Bupati Konawe Selatan yang telah berkenan menyiapkan waktu untuk melepas jamaah haji kita di Kabupaten Konawe Selatan. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan haji ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, bahwa tugas pemerintah itu ada 3. Pertama adalah memberikan pelayanan, memberikan pembinaan, dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan. Terkait dengan layanan, alhamdulillah sejak mulai pendaftaran jamaah haji kita melalui seksi PHO atau Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, dan setelah melalui proses yang cukup melelahkan teman-teman kita ini, sebagian besar atau sekitar 50 orang ini adalah jamaah tunggu yang telah melunasi tahun 2020. Jadi sekitar 50 orang ini adalah jamaah haji yang tahun 2020 itu sudah lunas Pak Bupati. 2020 sudah lunas, tapi karena COVID ya tidak ada penyelenggaraan haji, dan untuk tahun 2022 hanya sekitar kuota kita hanya 49%, sehingga tahun lalu kita hanya memberangkatkan 23 orang. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan kuota reguler yang pertama adalah 73 orang. Ya, ini sudah ada tambahan karena ada perpanjangan waktu pada saat pelunasan. Banyak diantara dari provinsi atau dari kabupaten lain yang tidak sempat melunasi, maka kita diperpanjang sehingga cadangan kita masuk yang awalnya hanya 70 ini bisa menjadi 73. Dan insya Allah Pak Bupati, kami perlu laporkan bahwa kita juga bisa mendapatkan kuota tambahan. Dari yang 8.000 secara nasional itu ada Sulawesi Tenggara itu mendapatkan kuota 147 orang Pak Bupati, dan Konawe Selatan yang masuk dalam list 5 orang. Jadi 5 ya? 10 ya? Yang masuk dalam list 10 orang ya? 10 orang. Insya Allah nanti ada 10 orang lagi yang masuk kuota tambahan, dan mungkin nanti itu tergabung dalam kloter di atas, apakah kloter 43 atau kloter 45, karena kita masih untuk embarkasi Sulawesi Selatan itu berarti mendapatkan 3 kloter, berarti kita nanti akan berada pada kloter di atas 43 ya, nanti tergantung kita masuk pada penggabungan wilayah mana, dan pasti kita akan bergabung dengan kloter Sulawesi Selatan. Kalau yang ini insya Allah semuanya utuh masuk di kloter Sulawesi Tenggara ya, kalau tahun lalu kita bergabung dengan kloter Sulawesi Selatan, tahun ini Konawe Selatan masuk kloter 28 gabungan dari kabupaten ya, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Kolaka Utara, dan Konawe Selatan. Untuk ketua kloternya kemarin kami sudah perkenalkan kepada seluruh jamaah, itu berarti Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Buton Pak, itu jadi ketua kloternya. Sedangkan pembimbing ibadahnya kita ini adalah Pak Adnan Saupi, mantan Kakemenak Konawe Selatan yang saya gantikan Pak. Jadi alhamdulillah adalah orang yang sudah lama juga berkecimpung di Konawe Selatan. Insya Allah mudah-mudahan beliau petugas ini, dan kemarin juga kami sudah perkenalkan TKH kita, Dr. Margarita itu ada bertugas di Hadramas, dan TPHD kita juga adalah Kepala Rumah Sakit Hadramas, Pak Mahmudin, Dr. Mahmudin. Ya, itu adalah TPHD dari kesehatan. Jadi insya Allah ada tambahan TPHD. Jadi TPHD kita dari provinsi semuanya, dan
dan itu akan membantu jamaah kita di Kabupaten Selatan. Alhamdulillah seluruh proses administrasi Pak Bupati telah selesai, mulai dari paspor, visa, dan termasuk juga seluruh pemeriksaan kesehatan. Insya Allah sudah tuntas seluruhnya jamaah kita, tinggal menunggu pemberangkatan di tanggal 11. Kami diterima di embarkasi Pak Bupati tanggal 12 jam 8 pagi. Karena itu kita berangkatkan di tanggal 11 sore supaya ada waktu bagi teman-teman jamaah haji sebelum pemeriksaan kesehatan tahap akhir di embarkasi, ya ada waktu untuk istirahat, sehingga kita berangkatkan di tanggal 11 pukul 16.25 pakai pesawat layang air menggunakan reguler Pak, karena kalau charter agak mahal biayanya kena ke jamaah. Alhamdulillah kita pakai sistem reguler. Dan pemberangkatan ke Arab Saudi Insya Allah itu tanggal 13 Juni Pak, pukul 5:20 atau jam 5 subuh. Jadi Insya Allah itu pakai via Garuda, jadi melalui embarkasi Makassar. Dalam rangka pelayanan ini, tahun ini tagline dari Pak Menteri Agama adalah ramah lansia Pak. Karena hampir 30% jamaah kita ini lansia ya, jamaah lansia, karena terutama di tahun 2022 tidak ada lansia diberangkatkan, maka kita kebagian bahwa yang lansia 2022 itu hari ini kita layani, dan ada sekitar beberapa yang harus menggunakan alat bantu untuk proses perjalanan. Insya Allah teman-teman saya sudah beri amanat untuk mengawal teman-teman ini mulai dari pemberangkatan, mulai di bandara sampai ke embarkasi. Nanti setelah di embarkasi itu tanggung jawabnya tugas kloter. Jadi Insya Allah mulai nanti di bandara, setelah diantar keluarga, kami PPIH daerah yang akan mengawal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada keluarganya yang mungkin mengantar tahun ini, kelihatan dia orang tua menggunakan fasilitas alat kesehatan, insya Allah teman-teman akan dikawal oleh teman-teman Pak